Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Triana Kurniasih dan Siti Korimah. Pada pertemuan ini kami akan membahas tentang alat-alat diagnostik. Kegunaan dari alat diagnostik. Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa gejala-gejalanya. Sedangkan alat diagnostik adalah alat-alat yang digunakan oleh para dokter atau tenaga medis lainnya untuk mendiagnosa suatu penyakit pada pasien. Nah, alat ini sangat memudahkan para dokter dan tenaga medis dalam mendiagnosa suatu penyakit. Fungsi masing-masing dari alat diagnostik. Yang pertama itu ada buku tes buta warna. Nah, buku ini tes buta warna biasanya sering dilakukan saat penerimaan mahasiswa baru, misalnya untuk fakultas kesehatan, untuk politeknik kesehatan seperti kita. Nah, atau tes Polri, TNI, Taruna Akpol, Taruna Akmil atau sebagainya, biasanya sering melakukan tes buta warna karena itu merupakan persyaratan wajib. Nah, kalau orang normal melihat benda merah, maka orang yang buta warna akan melihat benda tersebut dengan warna lain, misalnya hijau, biru, kuning, atau warna lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan buku tes buta warna agar seseorang mengetahui bahwa ia buta warna atau tidak. Jadi buku ini sangat penting. Kemudian ada chart vision Snellen atau test chart, bertuliskan huruf-huruf dengan ukuran besar tertentu dan ukuran tersebut harus dapat dilihat oleh mata yang normal pada jarak tertentu. Biasanya ini dilakukan untuk menguji bahwa apakah seorang tersebut mengalami kerusakan pada matanya atau tidak. Semakin ke atas, maka hurufnya akan lebih besar, dan semakin ke bawah, maka hurufnya akan kecil. Seperti pada gambar nomor 1 lebih besar dan nomor 11 lebih kecil. Kemudian ada reflex hammer. Reflex hammer biasanya digunakan untuk memeriksa kemampuan refleksi dan bagian-bagian tertentu tubuh, biasanya adalah lutut. Keempat ada percussion hammer, atau alat ini untuk mengetuk rongga dada dan rongga belakang punggung untuk mengetahui keadaan organ di dalamnya. Alat-alat ini digunakan untuk mempermudah dokter ataupun tenaga medis lainnya dalam menentukan jenis penyakit atau mendiagnosa penyakit yang terjadi pada pasien. Kemudian ada tongue spatter. Ini digunakan untuk menekan lidah agar lebih jelas, melihat lebih jelas keadaan di dalam tenggorokan, apakah ada kelainan-kelainan. Biasanya digunakan untuk penyakit di daerah rongga mulut. Kemudian ada laryngeal mirror, digunakan untuk memeriksa pada gigi dan membuka mulut agar terlihat kelainan-kelainan terjadi. Biasanya digunakan oleh para dokter gigi. Alat-alat ini tongue spatter dan laryngeal mirror digunakan untuk bagian mulut. Kemudian ada headlamp, digunakan untuk penerangan pada saat memeriksa rongga telinga, hidung, tenggorokan, dan pada mata melalui pantulan sinar. Karena biasanya kan telinga, hidung, tenggorokan itu agak gelap ya, jadi digunakan alat headlamp karena ia memiliki seperti lampu yang memancarkan sinar. Kemudian ada pulse meter, kegunaannya sebagai pencatat waktu dalam memeriksa dan menghitung jumlah denyut nadi. Kesembilan ada termometer klinik, digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Biasanya suhu tubuh normal itu 36 derajat Celcius sampai sekitar gitulah. Ke 10 ada stetoskop, digunakan untuk mendeteksi atau mempelajari mendengarkan bunyi suara yang timbul dari dalam tubuh rongga tubuh. Alat ini sangat wajib bagi seorang dokter dan seorang perawat dan bidan. Ke-11 ada blood pressure manometer. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Untuk keperluan diagnostika yang diatur dan ditata dalam suatu kotak yang tertutup. Ke-14 ada endoskopi.
told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware. Ke-15 ada alat X-ray. Alat ini digunakan untuk memeriksa ada tidaknya. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Memeriksa organ I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Jika ada peredaran darah atau aliran darah yang tidak normal, biasanya jika You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. evaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot-otot skeletal. Ke-19 ada spirometer digunakan untuk melakukan tes spirometri disebut So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. Salah satunya I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. saat dokter melakukan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi atau mendiagnosis kondisi pasien. Selain kedua alat ini juga ada alat yang lainnya. Biasanya MRA digunakan untuk mendiagnosis penyakit kayak kanker payudara, kanker kulit atau sebagainya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.